Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Begini Pak, saya Novia Alfiani, Kawal Guru Penggerak Angkatan ke-9. Kali ini saya mohon izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan sebuah keputusan yang berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Saya pastikan bahwa Bapak di sini sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Lantai Barat, ya? Iya. Bisa langsung ya Pak ya? Silakan. Dengan wawancaranya. Kalau kita melihat situasi di lingkungan sekolah ini ya Pak ya, tentunya kan terjadi ya ada aja gitu peristiwa atau terjadi sesuatu yang membuat Bapak itu harus mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi peristiwa atau situasi atau kasus-kasus di sekolah Bapak yang merupakan mana itu dilema etika atau mana itu bukan dalam. Terima kasih. Kita dengan cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan kehidupan moral adalah dengan cara mempelajari, mengumpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Jadi kita harus melihat situasi yang ada, permasalahan yang ada di sekolah itu dulu. Artinya Bapak melihat situasi itu secara keseluruhan ya Pak ya? Iya. Jadi dengan pikiran yang matang dan jernih, akhirnya Bapak bisa mengambil sebuah keputusan itu apakah situasi tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral. Oke baik Pak, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk peristiwa atau kasus-kasus di mana tentunya itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian yang sama-sama memiliki nilai kebijakan, dan Bapak harus mengambil keputusan itu, gitu. Bagaimana? Ya, kan ada dua permasalahan yang kita, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Ya. Dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan, di mana dilema etika merupakan sebuah situasi di mana kedua benar namun bertentangan dengan dalam pengambilan keputusan. Artinya benar dengan benar atau benar lawan benar itu. Jadi sedangkan rujukan moral adalah situasi ketika seseorang itu dihadapkan pada benar dan salah. Ketika mengalami mengambil keputusan benar dan salah. Artinya dilema etika itu lebih sulit diatasi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor seperti cinta, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi sementara rujukan moral itu diatasi karena sudah ada moral benar dan ada salah itu. Artinya bahwa Bapak melihat situasi atau peristiwa ini berdasarkan dari bentuknya Pak ya. Iya. Apakah peristiwa ini memiliki kepentingan yang artinya bahwa kepentingan ini sama-sama benar jika kita lihat dari nilai-nilai sebuah kebajikan itu tadi. Oke. Kemudian Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan peristiwa atau kasus yang terjadi di sekolah?
Ya, untuk sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu kita dikumpulkan, artinya yaitu dikumpulkan fakta apa yang terjadi. Jadi dikumpulkan siapa yang terlibat, menganalisa benar salah itu. Jadi membuat alternatif solusi, artinya membuat keputusan kemudian merefleksi serta kesemuanya harus dibawa dalam bermusyawarah. Diawali dengan penelusuran masalah. Artinya penelusuran masalah itu dicari atau diamati atau kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuknya kesimpulan. Dari kesimpulan inilah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jadi utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan yang berpihak pada murid atau tempat tetap memegang teguh kebijakan itu. Jadi artinya prosedur atau langkah-langkah yang akan Bapak ambil dalam mengambil sebuah keputusan adalah pertama Bapak melihat situasi, ya Pak ya. Kemudian setelah Bapak lihat situasi, kemudian Bapak mengumpulkan fakta-fakta yang relevan itu tadi. Nah setelah itu baru Bapak diskusikan bersama dengan keluarga satu pendidikan, diantaranya guru dan staf tata usaha gitu ya Pak ya. Dan setelahnya Bapak akan melakukan sebuah refleksi dari tindakan yang sudah Bapak ambil gitu sebagai sebuah keputusan. Ini sangat menarik sekali Pak, apa yang langkah-langkah yang Bapak sampaikan itu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Bapak sebutkan langkah-langkah tadi itu yang efektifnya. Artinya kita dengan menelaah siapa yang terlibat di situ, siapa organ kasus dilema, dan pengambilan alternatif diskusi. Artinya dibawa berdiskusi, membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara kebijakan dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat itu. Artinya bahwa langkah efektif Bapak untuk melakukan sebuah tindakan itu adalah Bapak melakukan diskusi, kemudian baru Bapak bisa mengambil keputusan yang berdasarkan keputusan atau kebijakan berdasarkan sesuai dengan kepentingan murid atau yang berpihak pada murid. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui? Tantangannya artinya kita mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, yang keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lainnya. Jadi karena seolah-olah seperti apa yang diperlakukan, ada yang diperlakukan secara istimewa dari pengambilan keputusan itu. Jadi kita harus mengambil keputusan itu secara seadil-adilnya. Artinya tidak memihak ke satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya tantangannya bahwa Bapak memiliki tantangan bagaimana Bapak harus memutuskan dua kepentingan ini yang sekiranya dapat memberikan kebijakan bagi
dua tadi ya Pak ya, apakah dari yang bersangkutan maupun dari murid tadi. Oke, terima kasih Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana akikah? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menunggu waktu untuk menyelesaikan itu? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Artinya kita melihat permasalahan itu. Permasalahan itu apakah biasa atau ringan, maka langsung diputuskan pada saat itu. Tapi jika permasalahan itu berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan pada poin tadi. Jadi sesuai dengan tingkat kompleksitasnya kasus yang terjadi. Jadi sering kali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu. Artinya sesuai dengan keberpihakan kepada siswa itu. Jadi itu yang perlu. Artinya kita menentukan yaitu jadwal permasalahan apakah itu berat atau ringan. Artinya untuk menentukan prosedur itu Bapak melihat dari tingkat kompleksitas sebuah peristiwa atau kasus yang terjadi. Oke. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus atau peristiwa dilema etika? Ya, selama ini yang membantu untuk masalah ini yaitu adalah mengajak warga sekolah, wali murid, dan orang tua yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Jadi selain itu juga yang harus kita perhatikan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku di lembaga atau di sekolah, serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan. Jadi terutama keluarga, pihak yang terkait dan dalam suatu permasalahan itu. Jadi itulah yang harus kita sebagai membantu dalam pemecahan permasalahan itu. Terima kasih Pak. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, pelajaran yang saya ambil adalah saya menjadi lebih bijak dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan yang menentukan solusinya. Jadi setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada murid. Sebagai setiap mengambil keputusan pasti ada memiliki resiko. Jadi maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling minimalisir resiko yang terjadi. Jadi harus kita jangan terlalu berat sebelah, artinya harus adil. Itu ya kira-kira. Jadi artinya bahwa pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengambilan keputusan ini adalah Bapak menjadi seseorang yang harus memiliki kebijakan ya Pak ya. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir tindakan tidak adanya meminimalisir tindakan risiko yang tidak keadilan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Usman sebagai Kepala SDN Buanate Sedawak yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk kegiatan wawancara kita. Semoga Bapak sehat selalu Pak. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Pak ya. Nama saya Novia Alfiani, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 2 Nate Sedawak, Kabupaten Sukamara. Mohon izin Pak, sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri, Bapak dari Bapak siapa dan dari kepala sekolah mana? Terima kasih Ibu yang telah hadir ke sekolah ini untuk sedikit langsung bincang-bincang bersama saya. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Rahman. Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala SD Negeri Mandai 1 Sukamara. Pak, terima kasih Pak atas perkenalannya. Mohon izin, saya di sini akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan atau berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak di sini sebagai kepala sekolah SD Negeri SDN Mendawai 1 ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa periode Bapak di Mendawai 1 Pak? Alhamdulillah, saya di sini sejak tahun 2020, tepatnya Januari 2020 ya. Sebelumnya di sekolah lain. Oh, iya. Artinya selama periode kepemimpinan Bapak, tentu Bapak menemukan beberapa peristiwa atau kasus gitu. Ya. Nah di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tentang itu Pak. Nah, yang pertama, selama Bapak memimpin di sekolah Mendawai 1, nah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi peristiwa atau kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau justru itu adalah bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi peristiwa ini? Ya. Dalam setiap situasi kondisi tertentu, dalam memimpin sebuah sekolah tentu ada berbagai kasus yang kita hadapi. Apakah itu terkait dengan wujudan moral, dengan etika dan sebagainya, itu pasti ada. Baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Nah, terutama dari sisi guru. Nah, sebelum kita mengambil sebuah keputusan dalam hal keputusan ini, tentu saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Masalahnya dari sisi apa? Agar apa maksudnya? Saya bisa mengetahui masalahnya, saya bisa mencarikan solusi dalam keluarnya seperti itu. Baik terhadap guru maupun siswa. Nah, di tingkat siswa juga sama. Masalahnya seperti ini, solusinya juga harus bisa menyelesaikan dengan tepat. Karena masalah seperti ini solusinya salah, nanti salah penyelesaian. Nah, terkait dengan hal-hal yang seperti ini tentu ada pada saat kita mengidentifikasi masalah, kita harus juga memahami karakter masing-masing. Maksudnya karakter masing-masing guru di sekolah tersebut dan juga karakter siswanya sesuai dengan kondisi lingkungan di mana sekolah itu berada. Kenapa? Kalau kita tidak bisa memahami karakter sikap seseorang, kita tidak akan bisa mengambil sebuah kebijakan. Itu kebijakan itu harus sesuai dengan situasi kondisi yang ada di sana. Artinya bahwa untuk Bapak mengidentifikasi sebuah peristiwa itu mana dilema etika, mana bujukan moral, pertama hal yang Bapak lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Kemudian setelah itu Bapak akan bagaimana memahami dari dua sisi, baik sisi dari pribadi seorang guru maupun dari siswa itu tadi ya Pak ya. Oke, ini sangat menarik sekali Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus atau peristiwa yang mana memiliki dua kepentingan. Kita lihat dari sisi nilai kebajikannya itu ternyata antara si A dan si B itu memiliki nilai yang sama-sama benar gitu. Nah, bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan ini gitu? Ya, baik.
ketika dalam mengambil keputusan dalam posisi di mana ada dua kepentingan ya. Betul. Yang satu kepentingan ini juga diperlukan, Betul. juga benar. Iya. Yang satunya lagi diperlukan juga, dan Betul. juga benar. Benar. Nah di sini dibutuhkan kearifan dari kepala sekolah bahwa memandang situasi sekolah mana yang menjadi skala prioritas dari kebenaran itu. Kalau dua-duanya sama benar, jadi kita lihat skala prioritas yang lebih diutamakan. Jadi mengambil yang mana yang diutamakan. Misal contoh, ketika dalam satu hal, misalnya dalam menangani masalah misalnya kedisiplinan di sekolah. Betul. Salah satu sisi maunya si A begini, maunya si B, tapi dua-duanya benar. Nah di sinilah prinsip prinsip skala prioritas tadi yang kita tekankan supaya keputusan itu diambil, dan begitu mengambil keputusan tidak boleh ragu terhadap keputusan itu, dan bagaimana menyampaikan keputusan itu dengan alasan yang argumentatif. Kemudian semua orang bisa menerima keputusan itu, walaupun tadi ada hal yang berbeda. Iya, betul. Jadi harus mengambil keputusan itu dengan sikap yang tegas, karena sudah diambil keputusan, harus menyampaikan bahwa keputusan itu harus dilaksanakan dengan pertimbangan, menjelaskan kenapa keputusan itu bisa diambil. Artinya dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, Bapak tentunya akan senantiasa berpegang teguh pada kebijaksanaan ya Pak ya. Nah, kemudian di samping kebijaksanaan itu, Bapak juga akan mengukur mana skala prioritas dari dua kepentingan itu. Dan yang ketiga, Bapak akan mengambil sebuah tindakan itu secara tegas meskipun ada sesuatu yang tidak itu pasti terjadi gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur Bapak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Nah, dalam pengambilan keputusan tentu kita juga mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat. Jadi tidak bisa keputusan itu diambil sendiri. Iya. Jadi keputusan itu kita rundingkan, kita lakukan satu forum diskusi bagaimana sebaiknya kita melakukan keputusan. Nah, setelah ditimbang-timbang, hak otoritasnya tetap ada di pimpinan. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai macam masukan dari teman-teman yang lain. Jadi, tapi hak otoritas mengambil keputusan, disitulah fungsi kita sebagai pimpinan untuk memberikan sebuah keputusan. Jadi otoritas itu yang kita pakai. Artinya langkah-langkahnya itu diantaranya adalah ketika kita dihadapkan dengan situasi atau peristiwa dalam pengambilan keputusan, Bapak akan memusyawarahkan ini bersama dengan rekan-rekan di sekolah. Namun untuk pengambilan keputusan itu adalah otoritas pimpinan adalah yang paling utama gitu Pak ya. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada peristiwa atau kasus yang Bapak pegang? Hal yang paling efektif itu adalah menangani sebuah kasus itu tidak boleh berlama-lama. Jadi suatu peristiwa itu kejadian, kita mengerti, kita tahu permasalahannya apa, segera definisinya, keputusannya segera diambil dengan tindakan apa, misalnya apakah perlu diambil tindakan untuk memberikan efek supaya dia mengerti, kemudian apakah ini diambil keputusan supaya tidak lagi mengulangi sesuatu hal yang negatif misalnya. Itu tidak boleh kasus-kasus itu berlarut-larut, jadi harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi jangan sampai berlama, karena kalau dampaknya berlama-lama seolah-olah hal yang dilakukan salah itu menjadi hal yang biasa. Artinya langkah yang akan Bapak ambil secara efektif adalah Bapak segera gitu mengambil sebuah keputusan pada saat itu gitu Pak ya. Oke. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada sebuah peristiwa atau kasus yang mengandung dilema etika? Terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini adalah tingkat kepemahaman dari semua pihak, baik dari sisi
siswanya, sisi orang tua, dan sisi guru. Nah biasanya ketika kita menghadapi dilema kasus itu adalah ketika salah seorang misalnya guru mengalami masalah, siswa mengalami masalah, ini yang sering terjadi adalah mereka bertahan pada prinsip pribadinya masing-masing. Jadi seolah apa yang dilakukan benar. Kemudian juga dari orang tua seolah-olah yang dilakukan anaknya itu benar, apa yang dilakukan orang tua di rumah itu benar, padahal dari sisi kita itu salah. Nah di sini menyamakan persepsi inilah yang menjadi sebuah hambatan. Jadi persepsi inilah yang mungkin perlu satu pemikiran yang sama ini yang perlu dulu. Jadi kalau pemikirannya sudah sama, mengambil keputusan itu mudah. Tapi ketika pemikirannya belum sama, masih bertahan dengan argumentasi masing-masing, makanya caranya mencari solusi persamaannya dulu. Persamaannya apa? Masalahnya nih, keluarnya nih, masalahnya sama, solusinya juga akan bisa kira gitu. Artinya tantangan yang Bapak temui gitu selama dalam pengambilan keputusan untuk suatu peristiwa yang menyangkut dilema etika, yaitu bagaimana menyepahamkan atau menyamakan persepsi satu pikiran gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, kemudian Bapak juga harus menentukan dulu bentuk atau prosedur apa yang harus Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan? Jadi pengambilan keputusan yang sifatnya situasional, yang sifatnya urgen itu segera. Ya. Jadi tidak perlu jadwal di mana kasus itu terjadi, di situ kita selesaikan. Dia tidak berlarut-larut. Beda halnya dengan yang kasus-kasus yang mempunyai rentang waktu yang panjang. Misalnya kita mau menginginkan sesuatu ini tercapai dengan tenggang waktu sekian, itu harus disusun berdasarkan jadwal. Contoh-contoh yang bisa saya gambarkan, misalnya ada kasus-kasus pelanggaran etika di sekolah, baik oleh siswa atau guru. Kita selesaikan secepat mungkin. Tapi ketika kasus-kasus misalnya dalam proses pembelajaran, karena ada rentang waktu, apa yang ingin dicapai mungkin di tingkat semesteran. Nah ini tentu ada penjadwalan. Salah satu contoh saja, misalnya kita menginginkan sekolah ini anak-anak mempunyai etika yang baik, perilaku yang baik. Kita jadwalkan setiap hari Senin misalnya, pembina upacara itu menyampaikan nasihat-nasihat yang ada unsur tema itu sudah ditentukan, sudah diatur, misalnya kejujuran, kedisiplinan, kemudian mungkin masalah bagaimana bullying dan sebagainya, itu masing-masing guru punya potensi. Kalau gurunya tidak mampu bisa menyampaikan, kita siapkan bahannya. Tapi dengan kondisi yang seperti itu, kita pun juga situasi. Artinya Bapak melihat ini adalah tergantung dari seberapa besar suatu kasus atau peristiwa, artinya kompleksitasnya gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus atau peristiwa dilema etika? Pasti ada, tentu ada. Ini tentu dalam mengambil ada berbagai masukan ya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam ini ada, tidak bisa saya lakukan sendiri. Berdasarkan masukan-masukan tadi, misalnya dari rekan-rekan guru yang senior, guru yang memang mengerti masalah itu yang kita libatkan. Itu tidak bisa masukan-masukan ini menjadi pertimbangan. Jadi mengambil keputusan itu dengan melihat berbagai pertimbangan. Jadi kita begitu keputusan dilaksanakan akan bisa diterima. Kalau kebijakan keputusan tidak bisa diterima, bisa jalan gitu. Jadi keputusan itu bisa diterima oleh minimal sebagian besar dari keluarga sekolah.
Artinya ada melibatkan warga satuan pendidikan, diantaranya adalah rekan guru gitu Pak ya. Oke. Kemudian ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Dari wawancara kita ini, kemudian dari pengalaman Bapak yang Bapak temui selama Bapak menjalankan sebagai pimpinan di sekolah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, dari beberapa peristiwa dalam hal mengambil keputusan bersangkut dengan dilema etika, itu banyak sekali sebenarnya pelajaran yang baru. Pertama, mampu nggak kita berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain, kemudian berkolaborasi, artinya berbagi pengalaman, karena tidak semua orang mempunyai pengalaman yang sama, itu berbeda-beda. Dengan pengalaman yang berbeda-beda ini, kita kolaborasi dengan yang terbaik. Nah, disinilah artinya pengalaman berbagi ini penting. Jadi intinya dalam pengalaman yang dapat diambil dengan karakter orang yang berbeda-beda. Mungkin nggak, saya dulu di sekolah yang lama karakter orangnya seperti ini, di sekolah yang baru nggak mungkin nggak itu yang dibawa ke sini, pasti ada perbedaan. Nah, jadi sinilah pentingnya bagaimana kita mengkomunikasikan dan saling berkolaborasi. Oke, artinya bahwa pembelajaran yang dapat Bapak ambil artinya kemampuan dalam berkomunikasi, berkolaborasi gitu ya Pak ya. Ini sangat menarik, tapi sayang waktu kita sangat terbatas Pak untuk melakukan wawancara. Semoga dari hasil wawancara ini dapat memberikan pengalaman yang lebih berharga lagi. Terima kasih Pak Soekarno, semoga selalu sehat. Terima kasih sekali lagi, saya juga maaf kalau sampai kita tadi kurang puas barangkali ya. Jadi saya paling tidak itulah yang pengalaman saya berikan kepada nanti, terus pengalamannya sudah dari pimpinan bisa Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.